杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yangka dengan tenang mengamatinya, tidak menunjukkan niat untuk mengejar. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menepuk seniman bela diri kurus itu, langsung menghilangkan kekuatan kekerasan di dalam dirinya. Pria itu terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Mengangkat kepalanya, seniman bela diri kurus itu menatap kosong ke arah Yangke yang tiba-tiba muncul. Sebelum akhirnya tersadar. Kakak ketiga, cepat kembali. Namun seniman bela diri gemuk itu berkeringat dingin dan buru-buru memanggil seniman bela diri kurus itu. Melihatnya tak bergerak, ia bergegas dan menarik seniman bela diri kurus itu kembali ke kerumunan. Siapa Anda? Lu Baijuan menatap Yangke. Secara naluri merasa bahwa pihak lain bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Jadi dia bertanya dengan suara berat. Anda sepertinya bukan anggota keluarga Zhang kan? Yangke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan. Lalu, siapa Anda dan mengapa Anda ikut campur dalam urusan keluarga Zhang? Lu Baijuan merutan kening. Tindakan santai Yangke barusan membuatnya menyadari bahwa kekuatan Yangke tak kalah darinya. Karena itu, ia tidak ingin menjadi musuh Yangke dan hanya bisa mencoba mencari tahu latar belakang dan hubungannya dengan keluarga Zhang terlebih dahulu. Entah kenapa, urusan keluarga Zhang sekarang menjadi urusan saya. Yangke terkekeh. Lu Baijuan berkata, kawan, apa maksud Anda? Karena Anda akan ikut campur dalam urusan keluarga Zhang, setidaknya Anda harus memberikan alasan kan? Lagi pula, saya di sini untuk menyambut pengantin hari ini, bukan untuk menyusahkan keluarga Zhang. Kawan, apa Anda salah paham? Lu Baijuan, hentikan omong kosong Anda. Suami saya dibunuh oleh Anda di pagoda 5 warna. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Saat itu, seorang wanita parubaya menghunus pedang tajam menyerbu keluar dari rumah besar. Berteriak dengan keras saat ia muncul di samping Yangke. Lu Baijuan tersenyum dan berkata, Kakak ipar, saya juga turut berduka cita atas kematian kakak Zhang. Tetapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya agar Anda percaya pada saya? Pemuda ini sudah membawa kembali kata-kata terakhir suami saya, tapi Anda masih ingin menyangkalnya. Wanita parubaya itu menunjuk Yangke, menggertakkan giginya sambil berteriak. Mata Lu Baijuan menyipit dan ia segera menoleh ke arah Yangke. Anda melihat saudara Zhang di dalam pagoda 5 warna? Saat bertanya, raut wajahnya tampak terkejut, seolah kabar ini sebenarnya kabar baik baginya. Yangke menjawab dan jujur. Iya, saya melihatnya, tapi kenapa Anda begitu senang? Apa Anda memikirkan sesuatu? Ekspresi Lu Baijuan berubah beberapa kali sebelum ia berbisik. Kalau begitu, berarti Anda yang melakukannya kan? Anda benar-benar memikirkannya. Benar, saya yang melakukannya. Apa mau Anda? Yangke menatapnya tajam. Saat itu, raut wajah wanita parubaya itu tiba-tiba menunjukkan kekesalan. Ia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena bicara sembarangan. Membocorkan rahasia yang Yangke telah peroleh buat Dojuan. Lagi pula Lu Baijuan dan Zhang Gouxuan telah memasuki pagoda 5 warna bersama-sama dan bahkan berinteraksi di dalamnya. Mungkin mereka bahkan telah menemukan buah Dojuan bersama-sama. Sekalipun wanita itu tidak secara pribadi mengungkapkan bahwa buah Dojuan ada pada Yangke. Dengan kelihayan Lu Baijian, bagaimana mungkin ia tidak dapat menyimpulkannya? Sepertinya Anda mencoba membunuh saudara Zhang karena benda itu. Kata Yangke menatap Lu Baijuan dengan jijik. Bahkan, tanpa benda itu, saya tetap akan melakukannya.
Tapi ini urusan keluarga Lu dan Zhang. Karena benda itu sudah ada di tangan Anda. Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan kepada teman saya. Ada apa? Tanya Yang Ke penasaran. Ekspresi Lu Baijuan langsung mengeras dan ia mulai mengirimkan suaranya. Saat itu, Yang Ke tiba-tiba tersenyum misterius, melompat ke udara, dan pada saat itu, seekor ular kecil berwarna hitam legap muncul dari tanah. Diam-diam menerjang ke arah betis Yang Ke. Namun, melesat dari sasarannya, tak seorang pun yang hadir menyadari ular hitam apa yang telah membegali di bawah tanah itu. Hingga ia menampakkan diri, dan saat itulah mereka berteriak ketakutan. Anda licik sekali, teman. Yang Ke menatap Lu Baijuan dengan senyum dingin. Sepertinya saudara Zhang disergap seperti ini oleh Anda, lalu mati karena racunnya, kan? Sambil berbicara, Yang Ke menjentikkan jarinya dan seutas benang darah keemasan melesat keluar, berubah menjadi untaian emas yang tampaknya memiliki roh. Melilit ular hitam itu, Lu Baijuan tidak menyangka Yang Ke begitu waspada, berhasil menghindari serangan tersembunyi seperti itu. Ia berhasil menyergap Zhang Gouxuan di dalam pagoda 5 warna dalam satu gerakan. Merasakan bahaya, ia bersiul pelan dan ular hitam itu segera mencoba menggali kembali ke dalam tanah, seolah-olah telah menerima perintah. Namun sudah terlambat, benang darah kemasan melilitnya, mencekik ular itu dengan erat, sehingga lidah bercabang ular itu menjulur. Dan betapapun ular hitam itu meronta, ia tak mampu melepaskan diri dari jeratan benang darah emas. Saat benang darah emas itu mengencang, luka-luka muncul di kulit dan daging ular hitam itu, dan darah mengucur deras. Berhenti! Teriak Lu Baijuan, langsung memanggil palu kecil. Ia menuangkan energi batinnya ke dalam palu itu, dan permukaannya langsung berderak dengan busur listrik biru yang mengerikan, yang kemudian berubah menjadi plasma ganas, melesat ke arah Yang Ke. Mata Yang Ke menyipit, menyadari bahwa palu kecil itu pastilah harta karun kelas atas. Ia tak berani menerima hantaman itu secara langsung, dan menghindarinya dengan gerakan cepat. Terdengar desisan, diiringi beberapa suara retakan tajam. Ular hitam yang terlilit benang darah emas itu akhirnya teriris menjadi beberapa bagian. Mayatnya berguling-guling di tanah. Beberapa bagian tubuhnya melilit dan menggeliat. Lidahnya yang bercabang masih menjulur keluar masuk kepalanya. Tampak sangat ganas dan ganas. Namun dengan luka-luka seperti itu, ia pasti akan mati. Ular roh saya! Teriak Lu Baijuan seolah-olah istri dan putrinya telah direnggut. Matanya tiba-tiba memerah saat ia melotot marah ke arah Yang Ke yang bersembunyi di udara. Ia meraung. Bunuh ular roh saya akan membunuh Anda. Sambil berbicara, ia dengan gegabah menuangkan seluruh energi sumbernya ke dalam palu kecil di tangannya. Suara retakan terdengar seperti guntur yang membumbung dari tanah. Palu kecil itu berkilat liar dan energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Lu Baijuan melemparkan palu kecil di tangannya, dan palu itu yang membawa kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia, berubah menjadi jaring listrik yang menyelimuti Yang Ke. Adik, hati-hati! Palu badai petir keluarga Lu adalah harta rahasia tingkat raja kekosongan tingkat tinggi. Jangan coba-coba melawannya secara langsung. Wanita tua dari keluarga Zhang berteriak ketakutan dari bawah. Ia akhirnya keluar dengan bantuan Zhang Roshi dan kebetulan menyaksikan kejadian ini. Jadi ia segera memperingatkannya. Baginya, bagaimana mungkin Yang Ke bisa menghadapi kekuatan harta karun rahasia secara langsung. Kekuatan petir selalu ganas dan mendominasi, dan bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, ia tak berani menghadapinya begitu saja. Dengan jentikan jari yang cepat, puluhan benang darah emas melesat keluar, berubah menjadi jaring emas di udara untuk menghadang palu petir. Segera raungan mengakkan telinga bergema. Benang-benang darah emas berkelip-kelip lalu memudar, dan kilatan petir berdesir di hampaan. Pemandangan keduanya beradu begitu memukau, membuat para penonton terpaku. Nenek buyut, bisakah pria ini menang? Yang Roshi, yang menopang wanita tua itu, menatap Yang Ke dengan seksama. Meskipun muda, ia tahu keselamatan keluarga yang sepenuhnya berada di pundak Yang Ke.
dan wajar saja ia merasa cemas. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Lagi pula ia tidak tahu banyak tentang Yangke, hanya merasakan bahwa ia memiliki kultivasi Raja Kekosongan tingkat ketiga. Sementara Lu Baichuan juga berada di tingkat ketiga. Jadi hasil pertarungan antara lawan setingkat ini sungguh tak terduga. Namun dilihat dari situasi saat ini, Yangke tampak sangat tenang. Sementara ekspresi Lu Baichuan penuh kekerasan. Seolah-olah ia mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak jelas apa yang membuat ular hitam itu begitu khawatir. Di langit, jaring emas yang dibentuk oleh benang-benang darah emas berbenturan secara merata dengan jaring petir palu angin petir. Lu Baichuan meraung melepaskan harta rahasianya lainnya, sehingga ekspresi wanita tua itu berubah drastis saat melihatnya, dan ia berseru ngeri. Pedang es ungu bulan perak. Hubungan Lu dan Zhang selalu baik. Jadi wanita tua itu cukup familiar dengan beberapa harta karun klan keluarga Lu. Melihat harta karun yang dilepaskan Lu Baichuan, ia langsung mengenalinya. Pedang es ungu bulan perak seperti palu angin petir adalah harta rahasia tingkat Raja Kekosongan tingkat tinggi. Salah satu dari dua harta rahasia terkuat yang dimiliki keluarga Lu. Umumnya harta karun itu dibagi antara dua orang, tetapi sekarang keduanya berada di dalam kepemilikan Lu Baichuan. Adik, hati-hati, pedang es ungu bulan perak ini awalnya adalah harta rahasia tingkat Doyuan yang ditempa oleh seorang ahli, tetapi sayangnya gagal, sehingga jatuh ke tingkat Raja Kekosongan tingkat tinggi. Namun pedang itu mengandung jejak kekuatan hukum. Teriak wanita tua itu lagi. Diam, nenek sihir. Lu Baichuan meraung marah. Ia bertarung mati-matian dengan Yangke dan wanita tua itu telah mengungkap semua rahasianya. Bagaimana mungkin Lu Baichuan tidak murka? Ia segera memberi isyarat dan beberapa orang dari iring-iringan pengantin bergegas keluar dan menyerbu keluarga Zhang. Iring-iringan ini terdiri dari 3 kultivator alam Raja Kekosongan. Meskipun mereka hanya berada di level pertama alam Raja Kekosongan, mereka lebih dari mampu menghadapi anggota keluarga Zhang yang terisolasi. Melihat keluarga Lu menyerbu ke arah mereka, wanita tua itu bersandar pada tongkatnya, bertukar pandang dengan wanita cantik parubaya itu, dan bersama-sama mereka menyalurkan kekuatan mereka, memimpin keluarga Zhang dalam pertempuran melawan keluarga Lu. Setelah Lu Baichuan melepaskan pedang es ungu bulan perak, ia segera menggenggamnya di tangan kanannya dan mencibir Yangke dari jauh dan berkata, "Nah, saya tidak akan menyanyiakan kata-kata Anda. Serahkan benda itu dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, begitu pedang ini terhunus, Anda sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk melawan." Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Yangke tertawa terbahak-bahak, mengisyaratkannya dengan nada menghina, menggunakan jarinya. Kalau Anda mau bergerak, cepatlah. Saya ingin sekali melihat kekuatan pedang Anda yang patah. Anda tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi Anda harus menanggung akibatnya. Kemarahan Lu Baichuan membuncah dan ia berkata tajam, "Kalau begitu saya akan memperlihatkannya pada Anda." Begitu selesai berbicara, ia tiba-tiba memegang pedang es ungu bulan perak secara horizontal di depan dadanya, membuka mulutnya dan menyemburkan esensi darah ke atasnya. Sesaat kemudian pedang itu tiba-tiba bergetar dan untaian kekuatan hukum melonjak darinya. Merasakan kekuatan hukum yang unik ini, Yangke mengangkat sebelah alisnya. Ekspresinya menjadi lebih serius. Pernyataan wanita tua itu bahwa pedang es ungu bulan perak adalah hasil dari upaya gagal menempa harta karun tingkat sumber Do memang benar. Jika tidak, harta karun tingkat Raja Kekosongan pada umumnya tidak akan pernah memiliki efek seperti itu. Tentu saja, kemampuan untuk melepaskan jejak kekuatan hukum ini juga sebagian besar berkat kultivasi Lu Baichuan yang mendalam. Energi sumber internalnya tak diragukan lagi telah sepenuhnya berubah, bahkan mungkin menyentuh ambang alam sumber Do.
memungkinkannya untuk melihat sekilas beberapa misteri hukum tersebut. Jika tidak, bahkan dengan pedang es ungu bulan perak, Raja Kekosongan lain di tingkat ketiga tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Dan hukum itu adalah hukum es. Meskipun halus dan bahkan sulit dipahami, itu sudah merupakan tingkat yang hanya bisa dicapai oleh seorang kultivator alam sumber Do. Dengan harta karun ini di tangan, kekuatan tempur Lu Baijuan telah meningkat satu tingkat penuh. Dengan suara berderak, ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda membeku, dan embun beku dengan cepat menyebar di tanah di bawah kaki Lu Baijuan. Tiba-tiba kepala keluarga Lu meraung, melompat ke udara dan menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian ia tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ke, melepaskan tebasan dahsyat. Pedang itu memancarkan kekuatan yang luar biasa, seolah tak ada cara untuk menghindarinya. Terlebih lagi, hawa dingin yang terpancar dari pedang itu benar-benar menyegel ruang di sekitarnya, dan Yang Ke terhantam tepat oleh pedang itu. Lu Baijuan tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya tampak puas. Benar-benar belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, melebih-lebihkan diri sendiri. Ia sangat yakin dengan serangan habis-habisannya, karena beberapa kultivator alam Raja Kekosongan telah terkena tebasan itu, dan ia yakin Yang Ke tak akan selamat. Namun saat itu matanya menyipit kaget saat ia menatap ke depan dengan ngeri. Di hadapannya Yang Ke yang seharusnya terbelah dua dan tak berdaya, sekarang sama sekali tidak terluka. Tanpa satu luka pun. Ia menggenggam pedang panjang hijau zamrud yang tumpul dan tak bermata di tangannya. Di dalamnya sesuatu seperti ular melata menahannya untuk menangkis serangan dahsyat pedang es ungu bulan perak. Kekuatan es dari hukum yang bahkan telah membuat seorang ahli alam Raja Kekosongan tak berdaya sama sekali tidak mempengaruhinya. Sebaliknya ia menjentikkan pedang panjang hijau itu dengan jarinya dan kekuatan aneh terpancar darinya, langsung menghancurkan kekuatan hukum es tersebut. Anda... Lu Baijuan terkejut, wajahnya berubah drastis, dan ia berseru. Anda benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan hukum. Hukum adalah kekuatan yang sangat mendalam, kekuatan langit dan bumi itu sendiri. Di dunia ini, selain para ahli alam sumber Do yang dapat menyentuhnya, para prajurit alam Raja Kekosongan sama sekali tidak dapat menggunakannya. Ia hanya mampu melihat sekilas misterinya dengan bantuan harta karun khusus seperti pedang es ungu bulan perak. Tetapi ia tidak pernah menyangka Yang Ke akan melakukannya lebih baik darinya. Melihat betapa mudahnya Yang Ke menangkis serangan mematikannya, jelas bahwa pemahamannya tentang kekuatan hukum telah melampaui 99% di ranah Raja Kekosongan, bahkan mencapai ranah sumber Do. Tanpa peningkatan kekuatan hukum, Yang Ke dapat dengan mudah menahan serangan harta rahasia tingkat Raja Kekosongan tingkat tinggi. Bocah nakal, Anda berpura-pura bodoh untuk membodohi saya. Sungguh hina. Lu Baijuan meraung marah, tapi Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Andalah yang meremehkan saya. Sambil berbicara, ia menekan dengan pedang tulang naganya dan Lu Baijuan jatuh ke tanah seperti meteorit yang jatuh dari langit. Setelah mendarat, Lu Baijuan segera membuat sayap tangan dan bumi bergemuruh keras. Kemudian dengan beberapa dentuman 3 naga bumi muncul dari tanah, meraung dan mengibaskan ekor mereka saat mereka menyerang Yang Ke, menyebabkan debu dan batu berterbangan kemana-mana. Tarian naga bumi. Lu Baijuan meraung, lalu berbalik dan melarikan diri kembali ke jalan asalnya, mengabaikan nyawa anggota keluarga Lu lainnya. Tuan Yang, dia mencoba kabur, teriak Zhang Roshi tiba-tiba. Selama pertempuran antara keluarga Lu dan Zhang, gadis muda ini yang baru berada di tingkat pertama alam Raja Suci tak berdaya untuk campur tangan dan hanya bisa menyaksikan dari jauh. Melihat kepengecutan Lu Baijuan, ia tak kuasa menahan diri untuk memperingatkannya. Dia tidak bisa kabur, cibir Yang Ke, sambil mengayunkan pedang tulang naganya secara horizontal.
Cahaya pedang Zhang Lut langsung mencapik-capik ketiga naga bumi itu menjadi debu. Dengan sekejap ia lenyap dari tempat itu. Meskipun ia tidak memiliki dendam pribadi terhadap keluarga Lu, ia memiliki perjanjian dengan Zhang Gouxuan dan membenci karakter Lu Baichuan. Jadi ia tidak merasa bersalah menjadi musuh mereka. Pelepasan 3 teknik rahasia naga bumi oleh Lu Baichuan tampaknya hanya cara untuk mengulur waktu agar ia bisa kabur, tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Ketika Yang Ke muncul kembali, pria itu sudah tidak jauh di belakangnya. Pedang tulang naga berkilauan dan tepat ketika Yang Ke hendak memberikan pukulan fatal kepada Lu Baichuan, kepala keluarga Lu yang melarikan diri tiba-tiba berbalik dan senyum puas tersungging di bibirnya. Kemudian dia menjentikan jarinya ke arah Yang Ke dengan gerakan tangan yang cepat. Saat fluktuasi kekuatan yang aneh terpancar darinya, mata Yang Ke menyipit tajam. Ekspresinya langsung berubah aneh. Kemudian ia memutar tubuhnya dan menjikan jarinya ke depan. Lu Baichuan berhenti, seolah-olah ia telah menyaksikan adegan yang sangat lucu dan menatap Yang Ke dengan nada mengejek. Kemudian berkata, "Anda benar-benar mencari mati." "Benarkah?" Yang Ke meriknya dengan dingin, melambaikan jarinya di depannya. Senyum Lu Baichuan membeku di wajahnya. Otot-otot wajahnya berkedut hebat. Ia berseru kaget. "Mustahil, ini mustahil. Anda tidak mungkin bisa mematahkan teknik rahasia yang telah saya pelajari seumur hidup saya." "Apakah ini yang Anda andalkan? Jadi pelarian Anda tadi hanya untuk menurunkan kewaspadaan saya?" Saat Yang Ke berbicara, ia mengerahkan kekuatan dan kekuatan aneh yang selama ini ia simpan lenyap seketika. Melihat ini, ekspresi Lu Baichuan benar-benar berubah. Ia menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Yang Ke dan melanjutkan pertarungan pasti akan menyebabkan kematiannya. Tanpa ragu, ia segera melarikan diri ke kejauhan, tak berani berlama-lama. "Menarik, itu kekuatan spesial." Yang Ke tidak langsung mengejar, melainkan menatap sosok Lu Baichuan dan bergumam. Kekuatan yang digunakan Lu Baichuan untuk memancingnya pergi sebelum berbalik menyerang adalah kekuatan spesial. Meskipun tidak sekuat pedang bulan miliknya, kekuatan itu tetap terkondensasi menjadi jarum spesial. Kekuatan spesial tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dilawan. Jika ia tidak berhati-hati, Lu Baichuan mungkin akan berhasil. Ketika saat itu tiba, bahkan jarum spesial sekecil apapun dapat merenggut nyawanya. Sayang sekali Lu Baichuan telah menggunakan kekuatan spesial tepat di depannya. Apa bedanya dengan memamerkan keahlian kapaknya di depan Guan Yu? Melihat ke belakang, medan perang antara keluarga Lu dan Zhang sangat kacau. Keluarga yang terisolasi dan meskipun jumlah orang kuat mereka lebih sedikit daripada keluarga Lu, setiap orang bertekad untuk mati. Gerakan mereka ganas dan tekad mereka teguh, terutama wanita tua dan wanita cantik parubaya. Keduanya berada di tingkat pertama alam raja kekosongan. Bertarung dengan gaya hidup atau mati, menyebabkan keluarga Lu sangat menderita. Namun mereka pada akhirnya jauh lebih lemah dan dilihat dari momentum ini, hanya masalah waktu sebelum keluarga Lu memusnahkan mereka. Dan sekarang, Lu Baichuan telah melarikan diri dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh bersama Yang Ke. Ini membuat anggota keluarga Lu yang tersisa ketakutan. Tentu saja mereka semua kehilangan semangat juang dan ingin melarikan diri secepat mungkin. Melihat ini, Yang Ke menjentikkan tangannya, mengirimkan lusinan benang darah emas yang melilit dan berubah menjadi 3 tombak emas. Tombak-tombak itu bergetar sedikit di kehampaan sebelum melesat maju, menusuk tubuh 3 prajurit alam raja kekosongan dari keluarga Lu, menguncurkan darah. "Serahkan saja sampahnya pada saya akan mengejar Lu Baichuan." Yang Ke tidak menghabisi mereka, telah melukai ketiga prajurit raja kekosongan dengan parah. Ia menarik benang darah emas dan dengan sekejap mengejar ke arah Lu Baichuan dan menghilang. "Terima kasih, adik." Wanita tua itu sangat gembira dan berteriak, memimpin anggota keluarga Zhang dalam serangan balik yang gesengit. Dengan 3 prajurit raja kekosongan terkuat milik musuh yang terluka parah, itu adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk membalas dendam. Wanita tua itu tidak ragu-ragu.
Meskipun geram, ia juga merasakan rasa terima kasih yang lebih dalam kepada Yangke. Di sebelah barat laut kota hutan Mample, 100 mil dari keluarga Zhang, terdapat sebuah manor lain yang bahkan lebih besar dari keluarga Zhang. Di atas gerbang utamanya tergantung sebuah plakat tertuliskan Lu Mansion, yang dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah kediaman keluarga Lu. Seluruh kediaman keluarga Lu dipenuhi dengan kegembiraan hari ini, dengan para murid dan pelayan sibuk mempersiapkan upacara pernikahan yang akan datang, tanpa menyadari bencana yang akan datang. Baru setelah Lu Baichuan tiba-tiba muncul seperti hantu di aula utama, beberapa prajurit keluarga Lu menyadarinya. Patriark, bukankah seharusnya Anda berada di kediaman keluarga Zhang untuk menjemput pengantin wanita? Mengapa Anda baru kembali sekarang? Waktu yang baik belum tiba. Seorang prajurit alam kembali kekosongan keluarga Lu bertanya dengan heran. Sampaikan perintah, semua orang cepat berkemas dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin, kata Lu Baichuan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut dan segera bergegas masuk. Apa? Para petinggi keluarga Lu yang tersisa saling berpandangan dengan bingung. Meskipun Lu Baichuan hanya meninggalkan sedikit informasi, semua orang menyimpulkan dari ekspresinya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka tidak berani menentang perintah sang patriark, dan setelah berdiskusi singkat, mereka menyampaikan pesan itu ke bawah. Di halaman belakang keluarga Lu, di sebuah ruangan rahasia, Lu Baichuan bergegas ke sana, mengeluarkan sebuah token, membuka sekitar selusin pembatas ruangan, lalu masuk. Ruangan itu tidak besar, tetapi berisi berbagai harta karun keluarga Lu yang terkumpul selama bertahun-tahun. Kristal sumber adalah yang paling berharga. Sebagian besar kristal sumber keluarga Lu disimpan di sini. Tepat di tengah ruangan, sebuah cakram giok hitam legam bundar melayang di udara, berputar perlahan, sesekali disinari cahaya misterius. Begitu Lu Baichuan memasuki ruangan, ia bergegas menuju cakram giok itu, yang tampaknya merupakan benda paling berharga di seluruh ruangan. Ia hendak meraihnya ketika tiba-tiba merasakan sesuatu dan berhenti, berbalik lalu berteriak. Siapa? Saat itu juga ia merasakan aura dan kekuatan hidup yang aneh di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah seruan terkejut terdengar, dan Yangke menampakkan dirinya di belakang Lu Baichuan dengan ekspresi terkejut. Di tengah perjalanan, Yangke sudah berhasil menyusul Lu Baichuan, namun ia tidak langsung menampakkan diri untuk membunuhnya, melainkan diam-diam mengikutinya dari belakang. Dengan kekuatan indera spiritual Yangke ditambah dengan teknik rahasia kekosongan, jika ia sengaja menyembunyikan diri, bahkan seorang kultivator alam sumber do pun mungkin tak akan bisa mendeteksinya. Apalagi Lu Baichuan yang sedang melarikan diri. Alasan ia tidak membunuh Lu Baichuan adalah karena Yangke agak tertarik padanya. Kekuatan spesial tidak mudah dikuasai, dan meskipun Lu Baichuan hanya bisa memadatkan serangan dalam bentuk jarum spesial, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian dalam kekuatan spesial. Jadi, ia ingin mengikuti dan melihat sendiri. Setelah menyadari Lu Baichuan telah masuki ruang rahasia, Yangke buru-buru mengikutinya, mempertahankan teknik rahasia kekosongan dan bersembunyi di samping. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia masuki ruang rahasia, teknik rahasia kekosongan miliknya dihancurkan oleh kekuatan aneh. Dengan demikian, keberadaannya pun terbongkar. Dia jelas merasakan kekuatan itu berasal dari batu giok bundar hitam pekat yang melayang di udara. Anda, bagaimana Anda bisa masuk? Lu Baichuan seolah melihat hantu berteriak marah pada Yangke, tapi Yangke mengalihkan pandangannya dari piringan giok hitam itu, meliriknya dan tersenyum. Tentu saja saya mengikuti Anda masuk. Sialan, Anda benar-benar ingin membunuh saya. Adik, saya belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Kita tidak punya dendam masa lalu atau musuh masa sekarang. Mengapa memaksa saya? Daripada melawan saya sampai mati, bagaimana kalau kita akhiri saja, dan saya bisa membiarkan Anda pergi dengan selamat. Melihat Yangke tidak langsung menyerangnya, ekspresi Lu Baichuan melembut, dan ia berbicara. Apakah saya perlu izin Anda untuk pergi? Yangke mencibir.
Lagi pula, meskipun saya tidak dendam pada Anda karena saya menyetujui permintaan keluarga Zhang, saya tidak akan membiarkan Anda hidup lebih lama lagi. Wah, Anda keterlaluan. Apa Anda pikir saya takut pada Anda? Kalau begitu, kita semua akan hidup tenang. Blade Yangke tak mau menyerah. Lu Baichuan langsung tahu bahwa kata-kata selanjutnya tak berguna dan ia hanya bisa bertarung sampai mati. Saat ia berbicara, kekuatannya melonjak liar dan dengan mata merah ia menerjang Yangke. Palu badai petir dipanggil lagi. Permukaannya berderak karena petir. Dan busur petir yang bergerak cepat menghancurkan ruang rahasia kecil itu menjadi lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Yangke tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Keluar!" Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya dengan santai. Induk serangga iblis seputih salju menghunus 2 pedang ungu dan biru. Muncul dengan menakjubkan. Begitu induk serangga iblis muncul, ia menerima perintah Yangke, mengancungkan 2 pedang panjangnya, dan bergegas menuju Lu Baichuan. Sebelumnya, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Yangke tidak ingin mengungkapkan keberadaan induk serangga iblis. Namun sekarang, di ruang rahasia ini, hanya dengan dirinya dan Lu Baichuan yang hadir. Tidak ada masalah. Dengan kekuatan induk serangga iblis saat ini di tingkat kedua alam sumber Do, menghadapi Lu Baichuan akan sangat mudah. Merasakan aura yang terpancar dari ibu serangga iblis, Lu Baichuan langsung terkejut dan berseru ngeri. Binatang iblis tingkat 11. Seketika wajahnya memucat dan seluruh semangat juangnya lenyap. Ia baru berada di tingkat ketiga alam Raja Void. Bahkan jika ia bertemu dengan binatang iblis tingkat 11 biasa, ia pasti akan lari terbirit-birit. Terlebih lagi, ibu serangga iblis ini jelas bukan binatang iblis tingkat 11 biasa, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan 2 pusaka pedang panjang. "Adik, saya mengaku kalah. Tolong ampuni nyawa saya." Lu Baichuan langsung memohon ampun tanpa belas kasihan, namun Yangke sama sekali mengabaikannya. Ibu serangga iblis tentu saja mengabaikannya. Aura dinginnya menyebar. Pedang ungu dan cian miliknya berkilat menakutkan saat ia menyerang Lu Baichuan. Seketika energi di dalam ruang rahasia melonjak. Lu Baichuan berteriak berulang kali, tak mampu melawan ibu serangga iblis, meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Dalam sekejap ia dipenuhi luka, berdarah deras. Kepahitannya bahkan melampaui racun yang paling pahit sekalipun. Sementara itu, Yangke telah tiba di depan cakram kiok hitam, mengerutkan kening saat memeriksanya. Benda ini sangat aneh. Yangke menyelidikinya dengan indera ilahinya hanya untuk menemukannya sama sekali tidak terdeteksi. Lenyap tanpa jejak, seperti batu yang tenggelam ke laut. Terlebih lagi, benda itu bahkan dapat menghancurkan teknik kekosongan miliknya sendiri. Ia bertanya-tanya kemampuan aneh apa yang dimilikinya. Setelah mengamati sejenak, Yangke meluruskan tangan dan meraih cakram kiok hitam itu. Tanpa diduga, ia dengan mudah meraihnya, menyalurkan kekuatan batinnya ke dalamnya. Tetapi seperti sebelumnya, cakram itu menghilang tanpa jejak, tanpa memberikan umpan balik apapun. Aneh, benda ini sangat aneh. Yangke menggelengkan kepalanya. "Adik, ampuni nyawa saya. Jika Anda ingin tahu tujuan benda itu, saya akan memberitahu Anda segalanya. Tolong ampuni nyawa saya." Lu Baichuan sekarang terpojok oleh induk serangga iblis tanpa tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Yang membuatnya marah adalah ruang rahasia ini yang dibangun oleh leluhur keluarga Lu untuk menyembunyikan harta karun sangat kokoh. Bahkan seorang ahli alam sumber Do pun harus berusaha keras untuk merobosnya. Dengan kemampuannya, ia mustahil menerobos ruang rahasia itu dan pergi. "Apakah Anda tahu detail benda ini?" Yangke menoleh untuk menatapnya. Lu Baichuan buru-buru menjawab, "Saya tahu sedikit." Yangke mengangguk. Detik berikutnya, dengan sebuah pikiran, induk serangga iblis itu membeku di tempat. Pedang kembar ungu dan cian itu hanya berjarak 1 inci dari dahi Lu Baichuan, hampir membelahnya menjadi 2.
Energi pedang dingin yang terpancar darinya memotong rambutnya, dan helaian rambutnya berjatuhan dari udara, menyapu mata Lu Baichuan, membuatnya berkeringat dingin. Katakan pada saya, apa sebenarnya ini? Bagaimana ini bisa menghancurkan teknik rahasia saya? Yang Ke dengan santai memainkan giok hitam legam di tangannya dan bertanya. Lu Baichuan menelan ludah, melirik lemah ke arah induk serangga iblis yang berdiri di hadapannya. Ia tak bisa berpikir. Bagaimana Yang Ke? Seorang kultivator alam raja kekosongan biasa mengendalikan monster sekuat itu. Jangan macam-macam, atau saya akan membunuh Anda sekarang juga. Melihat raut wajahnya yang mencurigakan, Yang Ke tak kuasa menahan cibiran. Lu Baichuan bergidik dan bertanya dengan malu-malu. Saya mengaku kalah. Saya tak berani macam-macam lah, tapi kalau saya bisa memberitahu Anda sedikit informasi, maukah Anda mengampuni nyawa saya? Yang Ke tertawa. Tidak. Saya tak berani. Lu Baichuan buru-buru melambaikan tangannya. Hanya saja saya benar-benar tak ingin mati. Tak ada yang mau mati. Yang Ke mengangguk. Kalau begitu saya akan mengampuni nyawa Anda. Lu Baichuan sangat gembira dan hendak berbicara ketika Yang Ke berkata. Tentu saja syaratnya informasi yang Anda berikan memuaskan saya. Wajah Lu Baichuan langsung berubah getir dan ia berkata. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bagus sekali. Yang Ke mengangguk puas dan dengan lambaian tangannya sebuah bangku batu di ruang rahasia pun muncul. Ia duduk dengan tenang dan mengangkat giok hitam bundar di tangannya sambil bertanya. Benda apa ini? Lu Baichuan bertanya. Dinding giok kekosongan. Dinding giok kekosongan? Yang Ke mengangkat alisnya seolah teringat sesuatu lalu bertanya. Apa hubungannya dengan kristal kekosongan? Lu Baichuan segera menjawab. Dinding giok kekosongan diproduksi di pusat tambang kristal kekosongan. Mungkin tak ada satupun dinding giok kekosongan di antara 10.000 tambang kristal kekosongan. Produk dari pusat tambang kristal kekosongan. Ekspresi Yang Ke berubah. Tepat sekali. Namun ini sepertinya bukan cakram giok halus murni. Sepertinya telah dilembur dengan material lain dan disempurnakan berkali-kali oleh seseorang yang kuat. Menjadikannya semacam harta karun rahasia. Lu Baichuan menjelaskan lebih lanjut. Oh, Anda tahu banyak. Yang Ke menatapnya dengan heran. Adik, Anda menyanjung saya. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, membaca banyak teks kuno. Itulah sebabnya saya membuat kesimpulan ini. Lu Baichuan tersenyum canggung. Ekspresinya berubah beberapa kali. Sebelumnya bertanya dengan ragu. Bolehkah saya bertanya? Adik, apakah Anda mengolah kekuatan spesial? Bukankah Anda juga? Yang Ke menatapnya dengan nakal. Lu Baichuan tersenyum kecut. Bagaimana kekuatan spesial saya bisa dibandingkan dengan Anda? Ketika Anda menangkap jarum spesial saya dengan satu tangan, sebelumnya saya punya beberapa kecurigaan dan sekarang sepertinya saya benar. Jika Anda tidak mengolah kekuatan spesial, bagaimana Anda bisa menangkap jarum spesial saya seperti itu? Hanya keterampilan sepele. Yang Ke mencibir. Iya. Cahaya saya yang sederhana ini tentu saja tidak sebanding dengan cahaya bulan Anda yang cemerlang. Adik, berhentilah menyanjung saya. Katakan pada saya bagaimana Anda mengolah kekuatan spesial Anda. Apakah itu ada hubungannya dengan dinding giok kekosongan ini? Yang Ke melanjutkan bertanya. Adik, wawasan Anda tajam. Lu Baichuan mengangguk. Alasan saya memahami beberapa kekuatan spesial justru karena saya memahaminya dari dinding giok kekosongan ini. Mendengar ini keraguan Yang Ke sirna. Ketika teknik kekosongannya dipatahkan oleh dinding giok kekosongan, ia sudah menduga
bahwa teknik itu kemungkinan besar berkaitan dengan kekuatan spesial. Dan pemahaman Lu Baichuan tentang kekuatan spesial jelas juga berkaitan dengannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dinding giok kekosongan ini tampaknya telah disempurnakan menjadi harta karun yang unik oleh makhluk yang kuat. Namun saya tidak dapat melepaskan kekuatannya, tetapi saya secara tidak sengaja mendapatkan sedikit metode kultivasi kekuatan spesial darinya. Jadi, Lu Baichuan menjelaskan sambil mengamati perubahan ekspresi Yang Ke. Namun ekspresi Yang Ke tetap tenang dan tak terbaca. Tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan yang membuat Lu Baichuan mengerang dalam hati. Mengembangkan kekuatan spesial sangatlah sulit. Tanpa bakat sejati, bahkan setelah jutaan tahun belajar, beberapa orang bahkan tak akan mampu memahaminya. Saya penasaran. Kebetulan apa yang membuat Anda secara tak sengaja menemukan metode pengembangan kekuatan spesial darinya? Yang Ke menyipitkan mata ke arah Lu Baichuan dan berkata dengan tenang, "Jika Anda berani berbohong, saya akan membuat Anda berharap mati." Lu Baichuan bergidik dan cepat berkata, "Adik, bagaimana mungkin saya berani berbohong? Tapi karena Anda ingin tahu, tentu saja saya akan memberitahu Anda semuanya. Saya memang bisa melihat sekilas metode pengembangan kekuatan spesial karena beberapa alasan khusus. Masalah ini ceritanya panjang. Sebenarnya benda ini awalnya bukan milik keluarga Lu saya, melainkan milik keluarga Zhang. Lalu, bagaimana benda ini bisa berakhir di keluarga Lu Anda? Apa Anda mencurinya atau merampoknya?" Yang Ke menatapnya dengan senyum mengejek. Lu Baichuan berkata, "Adik, Anda telah berbuat salah pada orang tua ini. Barang ini adalah bagian dari mas kawin yang dibawa oleh seorang wanita dari keluarga Zhang ketika ia menikah dengan keluarga Lu lebih dari 200 tahun yang lalu. Seperti yang Anda tahu, keluarga Lu dan keluarga Zhang telah menjalin persahabatan selama ratusan tahun, dan pernikahan antar ras adalah hal yang lumrah di antara kami. Apa hubungannya ini dengan kesempatan yang Anda dapatkan?" Yang Ke benar-benar bingung. "Adik, tolong tenang dan biarkan orang tua ini menjelaskan perlahan." Lu Baichuan ragu sejenak dan melihat ekspresi dingin Yang Ke. Ia tidak berani ragu lagi dan segera melanjutkan penjelasannya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.